yang memang materialistis sifatnya. Satu lagi adalah seorang pria yang ingin memanfaatkan situasi. Novi dan Agus. Bentar. Mengenai Novi dan Agus, jadi sebenarnya ini, ya, sebenarnya awalnya dari ini ya, mereka seperti ingin mengenai dana, uang ya, bantuan seperti itu. Ini gaining a lot of money. Dan sini terlihat bahwa penggalangan dana bagi Agus ya, korban itu sebenarnya berjalan dengan lancar awalnya dan mendulang banyak dana ya, seperti yang diharapkan sudah tercapai, tapi akhirnya kisruh ke pengadilan. Itu kenapa? Karena mungkin adanya penyimpangan di sini dari pihak tertentu. Adanya penyimpangan. Pertamanya gaining a lot of money, ya, gambling, mencoba untuk menggalang dana bagi Agus, Ibu Novi itu ya. Dan kemudian ternyata wah, jadi kisruh ke pengadilan. Sampai ke pengadilan. Akan sampai ke pengadilan di sini. Ya, kartu tarot saya mengatakan akan sampai ke pengadilan. Tadi saksikan sendiri ya, saya baru mengocok mengambil 9 kartu, ya. Dan langsung ini relate sekali dengan keadaan sekarang, ya. Akan sampai ke pengadilan. Alasannya yang pengadilan apa? Ya. Alasannya yang bisa jadi pengadilan? Alasannya karena sini ada salah satu pihak yang sudah menerima banyak aliran dana, mengumpulkan banyak dana, menggalang dana, tapi ternyata sepertinya ada sedikit keinginan yang mungkin tidak konsisten, tidak komit dan tidak konsisten terhadap tujuan awal, penggalangan dana bagi korban. Ternyata yang menggalang dana ini terlihat ada sosok perempuan ya. Sosok perempuan ini seperti akhirnya dia kayak keluar dari jalurnya. Ya, mungkin tergiur, maaf ya, mungkin ada godaan di sini. Seperti yang kita ketahui, godaan terbesar di dunia ini adalah uang, materi, kesenangan, jabatan. Ya, sini terlihat perempuan ini seperti dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari komitmen awal, dia keluar dari konsistensi awal. Itu masalahnya. Ya. Dan sini terlihat, ya, akhirnya ada seseorang yang baik hati dan juga punya dana lebih yang ingin membantu, ya, ingin membantu seorang korban. Mungkin korban ini bernama Pak Agus tadi ya. Pak Agus ini memang sudah sangat di ujung tanduk hidupnya. Terlihat di sini di kartu tarot, seorang pria sudah di ujung tebing, ya, tebing curam, bawahnya laut ganas. Terlihat memang Agus ini memang korban posisinya, dan dia di ujung tanduk. Ya, tanpa ada rekayasa, nggak mungkin itu sampai check up dokter, sampai didampingi banyak pengacara terkenal ya, termasuk Bang F ya, pengacaranya. Halo Bang F. Jadi di situ, jadi sebenarnya sudah ada banyak usaha mediasi ya untuk menengahi, untuk menetralisir seperti kekisruhan ini ya, yang terjadi. Namun, nah, dalam mediasi itu sampai melibatkan pihak militer atau pihak berwajib, pihak berwenang, polisi ya, kepolisian. Sudah sampai ke kepolisian. Tapi pada akhirnya nanti kebenaran yang akan menang. Ya. Sini keadilan akan bermain dengan baik. Dalam arti nanti mungkin pihak korban akan diberikan win-win solution ya. Mereka bisa berdamai sebenarnya. Tidak haruslah sampai ke pengadilan, nggak perlu. Ini masalah charity kok awalnya, penggalangan dana untuk membantu Agus. Kalau sampai terjadi misunderstanding, ada sesuatu kecenderungan tendensi untuk penyimpangan ya, dari penggalangan dana terus mungkin tergiur, atau mungkin nggak tahu, ya. Coba masing-masing pihak introspeksi diri, baik-baik, tujuan awalnya apa sih? Untuk bisa bersinergi bersama itu apa? Untuk saling menolong kan, pihak yang memang membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini adalah Pak Agus
sudah di ujung tanduk. Dia sudah kehilangan penglihatannya yang saya dengarnya, sudah sampai medical check up, sampai semua eyesight-nya, eye vision-nya juga sudah berkurang seperti itu. Saya rasa ini bukan rekayasa ya, tidak mungkin. Apalagi laporan medis tidak mungkin bisa direkayasa. Jadi saya lihat di sini memang benar-benar keadaannya seperti itu, kondisi fisiknya korban Agus. Kalau sampai terjadi penggalangan dana dan pada akhirnya malah jadi kisruh, nah itu perlu dipertanyakan. Tujuan awalnya apa sebenarnya? Ya, jangan lupa pada niat baik, niat mulianya ya. Jangan menyimpang dari niat mulia. Masing-masing pihak harap untuk sadar dan sabar. Ya. Tapi alasannya 2 kali pertemuan untuk perdamaian adalah deadlock apa ya? Alasan pertemuan? Dua kali kan alasan untuk bertemu untuk damai, tapi akhirnya gagal 2 kali itu kenapa? Ada apa? Ya mungkin karena sini ada pihak yang bermain juga ya, seperti menghembuskan angin-angin negatif ya, seperti ingin memanas-manasi. Mungkin dari pihak, bisa jadi, saya lihatnya dari pihak keluarga ya. Pihak keluarga sepertinya memanas-manasi, atau ada pihak keluarga di luar korban yang harusnya menerima ini. Malah ada pihak keluarga yang seperti berambisi juga. Benar nggak? Pihak keluarga yang berambisi juga dan ingin menguasai. Menguasai loh, bukan hanya memiliki. Miliki yang menguasai beda jauh ya. Nah di situ. Jadi sehingga mungkin sang penggalang dana, Ibu N itu berusaha untuk menyelamatkan. Karena Ibu N kan juga bukan orang sembarang. Makanya beliau bisa berhasil menggalang dana sedemikian banyaknya ya untuk menolong Mr. A ini awalnya. Jadi tolonglah masing-masing pihak tuh sabar dan sadar. Cooling down dulu deh. Ya, jangan memberikan statement yang negatif ya. Seperti itu. Tapi lihat dari satu hal, untuk si Agus sendiri hatinya apa sih yang diinginkan? Apa karena pengen sembuh, apa karena uangnya doang? Atau buat yang lain-lain. Pertanyaannya kan, isi hati seorang Agus sendiri apa? Terpikir di otak dia hanya karena pengen sembuh, apa karena apa? Sebenarnya dari sisi Agusnya itu dia hanya ingin mendapatkan yang semestinya, perawatan ya, pertolongan medis seperti itu, bantuan kemanusiaan lah ya, sewajarnya. Tapi di sini ada sosok rich girl, wanita kaya, dan ada fake person, pihak yang palsu, pihak yang berpura-pura. Di sini ada. Sayangnya sepertinya Mr. A itu dikelilingi dengan seorang perempuan ambisius yang memang materialistis sifatnya. Satu lagi adalah seorang pria yang ingin memanfaatkan situasi. Dia ingin mengeruk keuntungan dari tadi ya, keberuntungan, sebenarnya suatu keberkahan, keberuntungan bagi Mr. A untuk mendapatkan bantuan ya, yang tidak sedikit jumlahnya. Tapi ada dua pihak nih, ada dua racun di sebelahnya Mr. A. Nah, mereka inilah yang bermain. Ya, ada konspirasi di sini. Bermain memperkeruh keadaan. Seperti itu. Tapi kalau untuk Novinya sendiri, hati yang paling dalam dia niat untuk membantu dan akhirnya ada kecewaan sendiri kenapa? Dari Novinya, kalau dari Novinya, dari Novinya seperti apa sih? Itu Ibu N itu sebenarnya dia seorang wanita baik-baik ya, good lady. Ya, dia perempuan yang memang mampu, seorang yang terpandang, dan mereka ibu ini memang memiliki hati mulia. Aslinya Ibu N itu berhati mulia loh. Ibu N juga tidak menduga, tidak menyangka kalau dia bisa berhasil menggalang dana sedemikian besar untuk korban A ini. Di luar, unexpected money sini tulisannya. Uang dana, ya, uang dana yang tidak diharapkan, tidak disangka-sangka. Jadi Ibu N ini juga tidak menyangka dia bisa berhasil mengumpulkan sejumlah dana yang besar dan dia membantu si A itu. Nah sebenarnya ibu itu tidak ada motivasi buruk juga ya, karena sini terlihat ya ada high honors. High honors ini artinya bahasa Indonesia adalah penghargaan tertinggi, kesatria. Sebuah titel kesatria, yaitu sikap kesatria dari sosok Ibu N. Ya, dia memang sebenarnya mulia juga sih.
tidak ada keinginan untuk apa. Jadi kalau misalnya ditenggarai kalau Ibu N ini ingin menguasai juga ya, atau pelit atau ada penyimpangan, sebenarnya enggak sih. Itu cuman bisik-bisik liar, rumput tetangga yang nggak jelas. Tetangga berarti orang terdekat ya. Notice my words, mark my words. Orang terdekat Agus yang memang ada dua orang sih, sosok perempuan dan sosok laki-laki yang berusaha untuk bermain di air keruh. Ibu N, she's innocent. Ibu N juga sebenarnya tidak ada niat buruk apapun. Ini hanya di blow up aja, di blow up. Tapi ada titik-titik di saat momen-momen yang kita katakan kaget, Ya. terus menangis, meratapkan, dan dia apa sih? Dari pihak Ada titik-titik saat-saat itu Agus menangis, merintih, ya kan, dalam arti merasakan. meratap-ratap, Nah, meratapi nasib. kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa sampai begitu? Iya, kayak kemarin kan aku sakit. Ya, ya. Lagi-lagi sini sama ya kayak tadi ya. Ada sosok perempuan yang bermain. Ya, tapi bukan Ibu N ya. Masih di dekat Agus. Lagi-lagi ada sosok laki-laki juga yang bermain. Laki-laki ini seorang laki-laki mapan ya. Profesinya bagus. Mapan sekali. Dan ini ada sosok perempuan, dia juga lumayan mapan ya. Sepertinya ini kasus yang sengaja di blow up aja sih. Dan bagi Agus ya, itu merupakan suatu, ya mungkin Agus juga mulai menikmati kali ya. Ada faktor dia mulai menikmati perhatian dari publik ya. Ada, ya nggak tahu ya. Mungkin dia juga menikmati. So sini ada kartu dari pihak Agus itu yang mengatakan a journey. Journey itu adalah petualangan. Ya, petualangan. Jadi ini seperti semacam sudah seperti permainan sih. Lama-lama jatuhnya permainan. Yang memainkan ada dua sponsor nih. Ada dua sponsor, pria dan wanita. Mereka seperti mendapatkan keuntungan, mungkin entah segi popularitas ya, perhatian publik ya, atau mencari nama mungkin jadi pahlawan kesiangan. Maaf ya, saya tidak bisa sebut namanya. Tapi ada dua figur. Dan dua-dua figur ini lumayan sudah punya nama. Seperti itu. Kak, ini Ya. kan sudah akan melibatkan penegak hukum, Ya. kedua juga kepala salah satu Ya. kementerian Ya. di bidang sosial. Jadi Ya. gimana Kak ke depannya? Bisa sampai di ranah hukum. Tadi kan di awal, kartu kedua setelah kartu gaining money, pengumpulan uang dana, ini. Ada ancaman sampai serius ini, setinggi ini kasus ini naik. Akan sampai ke taraf pengadilan. Seperti itu. Tapi kan kemarin dari pihak Renova sendiri sudah ketemu sama Kementerian Sosial. Itu ada titik terang nggak sih Mbak? Akan ini perkara ini akan damai? Belum ada titik terang. Masih kabur. Karena sini sudah campur aduk ya, sudah terlalu banyak tangan yang intervensi. Jadinya kedua belah pihak yang bertikai ini udah sama-sama saling sakit hati. Kadung malu ya, kadung merasa nama baiknya dilecehkan, ya, direndahkan. Ini udah jatuhnya sakit hati mas, agak susah ya, alot. Tapi kan ini ada menteri loh, ada menteri sosial loh, yang terima langsung dan sudah mengatakan damai. Mana? Ada memang, tapi lagi-lagi sepertinya pihak A dan pihak N masih bermain-main, berkutat, ngotot, ngeyel dengan pemikiran mereka, pendapat mereka, sikap arogansi mereka. Dua-duanya ada sikap arogansi, karena gimana pun itu bentuk self-defense, mekanisme yang natural ya dari masing-masing individu manusia, personal. Jadi itu sesuatu yang natural. Tapi kan juga ada salah satu yang menjabarnya donasi itu meledak dengan angka yang sangat fantastis, yaitu DS. Nah DS sendiri gimana nih dalam perkara ini? Apa dia lepas atau dia malah paling depan? DS ini laki-laki apa perempuan? Ini Sumargo. Siapa? Ini Sumargo. Siapa dia? Ini Sumargo Oh, yang itu ya, yang dia menjambani di menjembatani. Iya. Sebenarnya
aksi si Mr. DS itu melukai hati Ibu N. Karena situ adanya oversharing ya, mungkin pihak DS mungkin ada interview ya, sudah interview Udah. sebelum kasus ini meledak. Malah dapatnya dari interview di Deddy Sumargo. Oh, awalnya dari situ. Iya. Nah, itulah awal mula dari perseteruan ini. Pihak Ibu N ini terlihat ada perempuan yang menangis. Sad news, berita buruk, berita duka cita, berita yang menyedihkan bagi sosok perempuan. Itu kan antara A dan N, yang perempuan N kan. Jadi Madam N itu terluka, dia merasa tersakiti dengan ada kata-kata, mungkin ada kalimat yang sebenarnya kurang tepat, tapi dikeluarkan sebagai bentuk statement, ya seperti itu. Jadi rangkuman semua fakta yang terjadi yang makin kisruh, belum ada titik terang, ada deadlock. Ya. Akankah ke depannya makin deadlock lagi dan akan gimana nih? Karena juga para pengacara sudah mulai pada masuk untuk tidak akan mengasih dana itu ke aku gimana? Lagi-lagi maaf ya, Mr. A, Ibu N, ini semua akhirnya menjadi permainan. Little child, anak-anak bermain. Ini semua hanya menjadi permainan. Permainan pihak tertentu yang sepertinya mendapatkan keuntungan ya dari kekeruhan masalah ini. Ya. Terus kalau untuk pengacaranya sendiri yang kalau pas dalam arti kata dia keluar dari pengacara nanti kenapa sih? Apa karena duit ini tidak akan menerima dan tidak akan mengasih ya? Pengacara yang keluar dari barisan N? Iya. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah sih, Ibu N juga baik ya. Ibu N juga profesional, dia sudah memberikan upah malah secara profesional, sudah ada ini. Tapi sepertinya pengacara itu mungkin dia tidak bisa mencerminkan sikap maju tak gentar, alias dia takut mungkin dengan opini publik yang sudah terlalu tergiring, terlalu kisruh, terlalu keruh, dan sini sudah terlalu terbentuk opini publik yang liar. Di situ yang saya lihat, itu membuat barisan pengacara Ibu N menjadi ya gentar juga ya, sedikit banyak, lama-lama digempur dengan segala opini liar, udah kayak bola liar ya, efek snowball di sini. Ya. Sudah terlalu digoreng lah mungkin istilah politiknya. Seperti itu. Oke, terakhir. Ya. Menarik. Jadi kan untuk perkara kasus donasi, untuk netizennya, untuk donaturnya sendiri gimana? Donatur, Menerima nggak? para penyumbang ya, kasihan ya. Para penyumbang, para donatur menganggap ada maling. Ada maling. Maling dana. Alias dana itu tidak diperuntukkan yang seharusnya, semestinya. Ada apa ya, penyelewengan di sini dari komitmen awal. Tujuan utama penggalangan dana apa? Tapi ternyata seperti dicuri seolah-olah. Ini ada image tidak baik ya, sepertinya seolah-olah ada yang maling di sini. Itu dari mata netizen. Kalau untuk donaturnya sendiri, maksudnya donatur yang menyumbang nih, apa keinginan dia, apa yang tetap mengobati, apa yang ditarik dana lagi, atau nanti masuk ke proses di pengadilan aja yang menjelaskan dan menentukan. Sepertinya bisa jadi ditarik ya. Seperti bisa ditarik ini. Tapi nanti ada pihak lain, seseorang yang punya otoritas tinggi ya, pejabat di pemerintahan seperti yang saya lihat di sini, bisa dilihat ya. Itu good gentleman, seorang pria yang dari kasta tinggi dan dia memang punya jabatan tinggi di pemerintahan tuh, dia super power, punya UFO, seolah-olah dia punya UFO segala macam, dia punya kuasa tinggi lah. Dia yang akan membantu nanti untuk biaya pengobatan Mr. A. Dia yang akan menjadi malaikat penolong di sini. Karena beliau lihat, beliau bisa melihat jernih
kekisruhan ini apa sih? Akar permasalahannya apa? Bagaimana, siapa, dan kapan waktunya beraksi? Beliau sudah baca, beliau sudah bisa lihat sebenarnya. Ya? Ada timbal baliknya nggak di membantu itu? Oke, apakah ada imbal baliknya? Nggak ada sih. Beliau semata untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan. Court, court itu pengadilan ya. Beliau semata motifnya adalah untuk keadilan dan kemanusiaan. Tidak ada yang lain. Dan kebaikan hati. Untuk kesehatannya aku sendiri saat ini gimana? Apanya? Kesehatan aku sendiri saat ini dan fisik mentalnya, tubuhnya. Jiwa raganya seperti apa? Iya. Ya memang ada perubahan ya, perubahan yang lumayan ekstrim ya. Perubahan yang lumayan sangat korelasi dengan fungsinya sebagai manusia. Tentunya ada pengurangan vision, pengurangan sisi penglihatan yang dimana penglihatan itu adalah krusial ya. Penglihatan itu sangat penting bagi individu. Jadi saya pikir perubahan-perubahan fisikal dari Mr. A itu tentu sangat pengaruh ya. Sangat berpengaruh dan juga ya, tapi gimana pun Mr. A bisa menikmati kok. Dia bisa menikmati dari perubahan fisik maupun psikologis. Mr. A berusaha tabah di sini, berusaha menikmati alurnya saja. Itu yang Mr. A lakukan. Mr. A juga sebenarnya nggak begitu terpuruk kok. Dia sudah bisa berbesar hati ya. Sudah bisa berbesar hati. Sudah bisa menerima keadaan. Tapi satu kartu untuk perkara ini, Ya. ya kan? Damai atau deadlock? Dana atau? Damai atau deadlock gagal, satu kata dari kartu. Deadlock. Prison di sini. Prison itu terhambat ya, terjegal, terpasung. Deadlock.